Satu lagi kebenaran yang perlu dan harus kita ketahui bersama, yaitu tentang siapa sejatinya wali Jawa, Sunan Kalijaga, dan pahlawan Jawa, yaitu Mahapatih Gajah Mada. Ada banyak cerita yang menjelaskan kisah hebat mereka berdua. Namun yang banyak itu tidak ada satupun titik yang bisa memastikan dengan tepat kesejatian dari keduanya. Semuanya hanya menceritakan kehebatan sepak terjang mereka berdua dalam perjalanan hidupnya ketika mengabdikan jiwa raganya untuk Nusantara Jawa ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya sudah menyiapkan tentang kesejatian kedua tokoh legendaris tersebut. Dari narasumber yang sama, yaitu sang saksi abadi Nusantara Jawa, leluhur kita tersebut, Eyang Buyut Sabdo Palon dan Naya Genggong. Sira ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Kalijaga waliullah tanah Jawi langgeng ing bawana. Begitulah hikayat tentang Sunan Kalijaga yang populer dalam catatan sejarahnya Babat Tuban dan Babat Demak Bintara, serta di dalam kisah Syiar 9 Wali di Nusantara Jawa. Lalu, siapakah sebenarnya Sunan Kalijaga sehingga dia sebegitunya terhadap kaum yang sekeyakinan dengannya? Siapakah sesungguhnya Sunan Kalijaga sehingga sebegitunya terhadap Raja Majapahit dan seluruh rakyatnya? Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo yang lahir di Tuban pada tahun 1450 Masehi, yang lahir dari pasangan suami Raden Ahmad Sahuri, Adipati Tuban ke-8, bergelar Tumenggung Wilwatikta, dan istrinya Dewi Nawangarum, putri Raden Kidang Telangkas atau Abdurrahman Al-Mahribi. Hidup pada zaman pemerintahan Majapahit dan Kesultanan Demak Bintara, serta Kerajaan Pajang dan Kesultanan Mataram, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Banten. Sunan Kalijaga meninggal pada tahun 1513 dan dimakamkan di Kadilangu, Demak Bintara, Jawa Tengah. Nama lengkap aslinya adalah Raden Mas Said. Tempat kerjanya sebagai Kekhalifahan Organisasi Wali Songo di Kesultanan Demak, bergelar
Sunan Kalijaga dalam keanggotaan Dewan Majelis Dakwah Wali Songo. Sedangkan anak-anaknya hasil pernikahannya dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak mempunyai 1 putra dan 2 putri, yaitu 1 Sunan Muria, 2 Dewi Rakayu, dan yang ketiga adalah Dewi Sofia. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa. Melalui Sunan Kalijaga inilah kebanyakan orang-orang Jawa berhasil dimasukkan ke dalam agama Islam, khususnya para penguasa daerah Nusantara Jawa. Karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Masa kehidupan Sunan Kalijaga mencapai lebih dari 100 tahun. Sehingganya ia sempat menyaksikan dan mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit pada tahun 1478. Kasultanan Demak, Kasultanan Cirebon, dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada tahun 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati ing Ngalaga. Beliau ikut pula dalam merancang pembangunan Masjid Agung Ciptarasa di Cirebon dan Masjid Agung Demak Bintara yang terkenal dengan soko gurunya yang terbuat dari tatal, yang terbuat dari susunan tatal atau serpihan kayu. Itu merupakan salah satu tiang utama masjid dan hasil kreasi Sunan Kalijaga. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga punya pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, yaitu Sunan Bonang. Kepahaman keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi, pantaistik, pemuja semata. Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, serta sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap, yaitu mengikuti sambil memengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama akan berubah bahkan hilang. Maka dari itu, tidak mengherankan ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islamnya. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwahnya. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer hingga saat ini adalah Ilir-ilir dan Gundul-gundul Pacul. Dialah menggagas baju takwa, perayaan sekatenan, grebek maulud, serta lakon carangan, layang Kalimasada, dan Petruk Dadi Ratu atau Petruk Jadi Raja. Lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin, serta masjid, itu pun dikonsep oleh Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif, sehingga sebagian besar adipati di Jawa mau memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kertasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Namun sayangnya, semua cerita itu tidak ada yang akurat. Mohon maafkan, begini, para kadang kinasiku sekalian.
dulu sekali, ketika saya masih suka menelusuri sejarah, tempo dulu, setahu saya ada 3 versi tentang sejarah asal-usul Sunan Kalijaga, yaitu versi Arab, versi Cina, dan versi Jawa. Proses sejarah Nusantara Jawa hingga menjadi NKRI sekarang ini, sebelum ada catatan dari bangsa Belanda, sangat tidak akurat, sulit dipercaya, dan selalu ada banyak versi tentang sejarah tersebut, dan itu hanya disampaikan dari mulut ke mulut saja. Dan lagi sejarah Nusantara Jawa hingga menjadi NKRI yang sekarang ini, yang tercatat dalam buku-buku babat dan dicampur atau dikombinasi dengan dongeng dan mitos, sehingga banyak cerita-cerita khayal yang secara langsung atau tidak langsung masuk ke dalam pemikiran orang-orang kampung, khususnya yang tidak pernah makan sekolahan, kalau bahasa humornya. Akibatnya, dongeng dan cerita khayal itu justru banyak diyakini oleh masyarakat pada umumnya sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Demikian pula tentang sejarah Sunan Kalijaga yang terjadi pada abad ke-15, yang tidak disertai dengan keterangan jelas tahunnya, bulannya, apalagi tanggal peristiwanya. Padahal sejarah nabi-nabi, khususnya Nabi Muhammad, yang terjadi pada abad ke-7 saja sudah disertai dengan tanggal kejadian yang sumbernya sangat dipercaya. Contohnya, kisah Syekh Abdul Qadir Jailani dan Imam Al-Ghazali. Syekh Abdul Qadir Jailani lahir di Naif, Irak pada bulan Ramadan tahun 479 Hijriah atau tahun 1077 Masehi. Ayahnya bernama Abu Salih, seorang takwa yang masih keturunan Imam Hasan, cucu dari Nabi Muhammad. Ibu Syekh Abdul Qadir Jailani adalah anak Abdullah Saumai, keturunan Imam Husain, saudara kandung Imam Hasan. Syekh Abdul Qadir Jailani wafat pada tanggal 11 bulan Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah atau tahun 1166 Masehi pada usia 91 tahun. Sementara Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang kemudian lebih dikenal dengan Imam Al-Ghazali, lahir pada tahun 450 Hijriah atau tahun 1085 Masehi di kota kecil Tus, Khurasan, wilayah Persia. Jadi Imam Al-Ghazali lahir 19 tahun lebih dulu dibandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Al-Ghazali wafat pada tanggal 11 bulan Desember tahun 1111 Masehi atau tahun 505 Hijriah. Jelas kan? Kalau sejarah Jawa tidak seperti itu, disampaikan dari mulut ke mulut lagi. Yang namanya mulut kan seperti harimau, ya tidak? Misal contoh, saya titip omongan, jangan macam-macam kepada si A untuk disampaikan kepada si B. Ketika si A menyampaikan omongan saya kepada si B, belum tentu omongan saya itu tetap jangan macam-macam. Bisa bertambah 1 atau 2 kata. Atau berkurang dari 1-2 kata lagi. Karena begitulah mulut. Akibat dari sejarah yang disampaikan dari mulut ke mulut inilah tercipta banyak versi terkait tentang Sunan Kalijaga. Adanya 3 versi tentang sejarah Sunan Kalijaga ini, yang paling berkembang hanya
versi Jawa. Sedangkan dua versi yang lainnya, yaitu versi Arab dan Cina, tidak pernah saya jumpai secara tertulis. Berarti ini telah terjadi distorsi tentang kisah anggota Wali Sanga yang paling terkenal itu. Dan hikmah yang dapat kita ambil dari adanya distorsi tersebut adalah bahwa penulisan kisah Sunan Kalijaga harus dilakukan lebih cermat untuk mendudukkan pada porsi yang sebenarnya. Untuk itu, analisis berdasarkan logika perlu dikedepankan untuk mengurai penyimpangan tersebut. Kok saya jadi menilai dan menghakimi ya? Maafkan deh. Sorry. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah versi Jawa. Menurut versi Jawa, catatan mengenai nenek moyang Sunan Kalijaga dimulai dari Arya Adikara atau yang dikenal dengan sebutan Ranggalawe, yang merupakan putra Arya Wiraraja atau Banyakwide, putra Adipati Ponorogo, yang pada masa pemerintahan raja terakhir Singasari, Prabu Kertanegara, pernah menjadi Menteri Luar Negeri. Tetapi karena Arya Wiraraja ragu dengan kesetiaan Jaya Katwang kepada Singasari, maka dia sering memperingatkan Prabu Kertanegara. Peringatan tersebut bukan dihargai oleh sang Prabu Kertanegara, melainkan Arya Wiraraja malah dipecat dari jabatannya. Dan selanjutnya hanya ditempatkan sebagai Adipati Sumenep. Namun justru karena itu akhirnya di kemudian hari Arya Wiraraja malah berjasa menyelamatkan Raden Wijaya, Panglima Angkatan Perang dan sekaligus menantu Raja Singasari. Tak kala kerajaan itu benar-benar diserang Kediri dan Prabu Kertanegara gugur dalam serangan tersebut. Setelah Raden Wijaya dapat membangun kerajaan baru dengan nama Majapahit, Ranggalawe ditempatkan sebagai Menteri Luar Negeri dan sekaligus penguasa kota Tuban. Pada waktu itu, Tuban merupakan pelabuhan terbesar di Nusantara dan Menteri Luar Negeri bertempat tinggal di sana. Salah satu putra Ranggalawe kemudian menjadi Adipati Tuban, yakni bernama Arya Teja I. Selanjutnya, secara turun-temurun kedudukan Adipati Tuban dipegang oleh keturunan tersebut, yaitu ke Arya Teja II, Arya Teja III, hingga ke Raden Sahur yang bergelar Tumenggung Wilwatikta. Tumenggung Wilwatikta inilah yang sebagai orang tua Raden Mas Sahid atau Raden Sahid yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Menurut banyak sumber versi Jawa, Arya Teja I dan Arya Teja II pada waktu itu masih menganut agama Hindu. Menginjak pada Arya Teja III dimulai masuk Islam. Berdasarkan analisis terhadap keterangan tadi, diperkirakan Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1440-an atau 1450-an. Sedangkan istri Arya Teja III yang melahirkan Sunan Kalijaga bernama Retno Dumilah. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan mempunyai satu putra dan dua putri sebagai berikut. 1. Raden Umar Said atau Sunan Muria. 2. Raden Rakayuh. Dan yang ketiga,
yang kedua Dewi Rakayu, dan yang ketiga Dewi Sofia. Dengan demikian Maulana Ishak merupakan mertua Sunan Kalijaga sekaligus kakek Sunan Muria dan Sunan Giri. Pasalnya, menurut asal-usul orang Jawa versi komplikasi, Sunan Giri mempunyai ayah bernama Syekh Wali Lanang, putra Maulana Ishak. Lalu pertanyaannya, siapakah ibu dari Dewi Saroh itu? Bila ibunya Dewi Saroh adalah Dewi Sekardadu, maka Dewi Saroh berarti saudara Sunan Giri atau Raden Paku. Sementara dalam sejarah Majapahit, Babat Majapahit, Dewi Sekardadu hanya memiliki satu anak saja, yaitu Raden Paku atau Sunan Giri. Aneh kan? Pasalnya, versi Asnan Wahyudi dan Abu Khalid, Sunan Giri merupakan putra pasangan Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Berikut ini silsilah dari versi Jawa. Satu adalah Adipati Ponorogo, berputra antara lain Arya Wiraraja atau Banyak Wide, berputra antara lain Arya Adikara atau Ranggalawe, berputra antara lain Arya Teja I atau Bupati Tuban, berputra antara lain Arya Teja II, berputra antara lain Arya Teja III, berputra antara lain Raden Sahur atau Tumenggung Wilwatikta yang beristri Dewi Retno Dumilah, berputra antara lain Raden Sahid atau Sunan Kalijaga. Yang kedua adalah silsilah dari versi Arab. Sunan Kalijaga merupakan keturunan Nabi Muhammad yang bermula dari Ibnu atau Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad. Silsilahnya sebagai berikut. 1. Sayyidina Abbas, berputra antara lain Syekh Abdul Wahid Kornain, berputra antara lain Syekh Wahid Rumi, berputra antara lain Syekh Mudakir Rumi, berputra antara lain Syekh Horomis, berputra antara lain Syekh Abdullah, berputra antara lain Syekh Abdurrahman atau Arya Teja I, berputra antara lain Ronggo Tejo, Laku atau Syekh Zali atau Arya Teja II, berputra antara lain Arya Tejo atau Arya Teja III, berputra antara lain Raden Sahur, berputra antara lain Raden Sahid atau Raden Said atau Sunan Kalijaga. Dan yang ketiga adalah silsilah dari versi Cina. 1. Adipati Ponorogo, berputra antara lain Arya Wiraraja atau Banyak Wide, berputra antara lain Arya Adikara atau Ranggalawe, berputra antara lain Arya Teja I atau Bupati Tuban, berputra antara lain Arya Teja II, berputra antara lain Arya Teja III, berputra antara lain Retno Dumilah, bersuami Raden Sahur atau Tumenggung Wilwatikta, berputra antara lain Raden Sahid atau Sunan Kalijaga. Bila kita amati silsilah tersebut, maka terdapat perbedaan dengan adanya kesimpang siuran ini. Dan apabila kita mengesampingkan kesimpang siuran tersebut dan memutuskan untuk mengakui versi Jawa dan Cina, maka pertanyaannya adalah, siapakah leluhur Adipati Ponorogo, ayah Arya Wiraraja tersebut? Kalau memutuskan untuk mengakui dari versi Islam, maka pertanyaannya adalah, siapakah ibu dari Dewi Saroh, istri Sunan Kalijaga ini? Itulah tentang Sunan Kalijaga
yang bisa saya informasikan kepada para kadang sekalian berdasarkan pengetahuan pribadi saya hasil praktek di TKP Tempo dulu. Namun, tapi kalau hanya sekedar itu, kenapa dan mengapa Sunan Kalijaga sampai sebegitunya terhadap kaumnya sendiri yang sekeyakinan dengannya, dan terhadap Raja Majapahit beserta seluruh rakyatnya? Siapakah sejatinya Sunan Kalijaga itu? Kalau tentang kesejatiannya, maka saya harus merujuk kepada sang saksi abadi Nusantara Jawa, leluhur kita, yaitu Eyang Buyut Sabdo Palon dan Naya Genggong. Namun karena judul video ini tentang dua tokoh, yaitu Sunan Kalijaga dan Mahapati Gajah Mada, maka saya pending dulu jawabannya. Saya akan menginformasikan terlebih dahulu tentang tokoh yang satunya lagi, yaitu Mahapati Gajah Mada. Berikut ini kisahnya. Ada yang tidak tahu sebutan Gajah Mada? Sepertinya semua tahu ya. Saking taunya, begitu mendengar sebutan Gajah Mada, spontanitas langsung kebayang deh sejarah-sejarah mengenainya. Sejarah besar dunia mencatat Gajah Mada adalah Mahapatih Amangkubumi yang sangat mumpuni dan berjasa besar pada Nusantara Jawa, yang kini dikenal dengan sebutan NKRI. Bahkan nama besar Gajah Mada di beberapa daerah lebih dikenal daripada raja-raja yang ada di Nusantara itu sendiri. Khususnya Raja Majapahit, yaitu Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Nagara, yang berkuasa pada tahun 1350 hingga 1389. Karena jasanya, Profesor Muhammad Yamin menyebut Gajah Mada adalah pahlawan persatuan Nusantara. Boleh jadi konsep negara kepulauan Indonesia saat ini adalah visi dan misi dari Gajah Mada di tahun 1300 Masehi, sekitar 7 abad yang lalu. Namun saya tidak akan membahas atau menginformasikan tentang sepak terjang Mahapati Gajah Mada dalam sejarahnya, karena sejarahnya sudah terlalu banyak tersebar di seluruh sudut penjuru dunia, bahkan di internet. Jadi sudah pada hafal semua kan? Namun banyaknya sejarah yang tersebar di mana-mana itu tidak ada satupun yang memberikan informasi akurat tentang siapa sejatinya Mahapati Gajah Mada yang luar biasa ini. Nah, ini yang hendak saya informasikan. Di balik ketenaran, keunggulan serta kecemerlangan di bidang ilmu politik pemerintahan, hukum serta kanuragan, namun asal-usul jati diri dan akhir hayat Gajah Mada masih menjadi teka-teki hingga sekarang. Gajah Mada muncul dalam sejarah saat menjadi bekel, maksudnya kepala Bayangkara, yaitu satuan pengawal raja. Gajah Mada mampu menyelamatkan raja ke Bedander karena ada pemberontakan yang dipimpin Kuti atau Rakuti, bahkan dengan segala daya upaya dan kepiawaiannya, Gajah Mada mampu mengatasi pemberontakan dan mengembalikan Sang Prabu Jayanegara ke dampar kecana tahta Majapahit. Menariknya, tidak mungkin bila Prabu Jayanegara mempercayakan keselamatannya kepada seorang Gajah Mada yang tidak diketahui asal-usulnya. Ibaratnya, tidak mudah dan tidak mungkin bagi seseorang untuk
menjadi bagian, apalagi pimpinan pas pampres atau pasukan pengaman presiden, bila tidak memiliki track record yang luar biasa dan istimewa. Kira-kira iya begitu apa iya ya? Lalu siapakah sebenarnya Mahapati Gajah Mada itu? Dan tenang. Mahapati Gajah Mada adalah reinkarnasi sang avatar Dewa Krishna. Mahapati Gajah Mada adalah reinkarnasi sang avatar Dewa Krishna yang kedua, dalam bentuk wujud yang berbeda dari wujud aslinya, namun tujuannya tetap sama, yaitu mempersatukan seluruh penghuni Nusa Jawa di bumi yang sekarang disebut sebagai Nusantara ini. Setelah reinkarnasinya yang pertama ketika turun ke bumi dengan wujud aslinya di zaman Mahabharata. Sang avatar Krishna ini lahir ke bumi Nusa Jawa sebagai anak dari Gajah Pagon, cucu dari Macan Kuping, penghulu tua di desa Pandakan yang sekarang dikenal dengan sebutan sebagai Pandaan. Tepatnya di antara kaki Gunung Welirang dan Arjuno atau Arjuna, di mana awal mengalirnya air sungai Berantas yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kisah kelahirannya seperti ini. Kisah kelahiran Mahapati Gajah Mada bermula ketika kerajaan Singosari runtuh akibat dari serangan Jaya Katuang dari gelang-gelang Kediri. Awalnya Raden Wijaya menantu Kertanegara ini disertai dengan pengawal dan rakyat serta teman-teman setianya seperti Lembu Suro, Nambi, Ranggalawe, Gajah Pagon, Pedang Dangdi mencoba bertahan. Tapi akhirnya diputuskan untuk mengungsi ke utara. Gajah Pagon yang telah bertempur hebat melawan tentara Kediri terkena tombak di bagian pahanya. Kemudian mundur teratur, dan kemunduran ini memakan waktu perjalanan yang sangat panjang dan rumit ke arah utara, hingga pada akhirnya tiba di hutan kawasan Telaga Pager. Lalu diputuskan kemudian Raden Wijaya harus menuju ke Madura, memohon perlindungan kepada Arya Wiraraja. Dan dengan susah payah rombongan Raden Wijaya tiba di desa Pandakan dan diterima sebagai tamu istimewa oleh kepala desa sakti bernama Macan Kuping. Raden Wijaya dijamu dengan penuh penghormatan. Salah satu bentuk penghormatannya tersebut disuguhi kelapa muda yang kemudian ketika dibuka atau dibelah ternyata isinya adalah nasi putih, bukan degan. Sebab karena Gajah Pagon tidak dapat berjalan akibat tancapan tombak di pahanya yang mengandung racun warangan, berkatalah Raden Wijaya, "Wahai penghulu desa Pandakan yang sangat saya hormati dan saya percayai, saya titip seorang teman yaitu Gajah Pagon yang tidak dapat berjalan ini, agar ia tinggal di sini hingga lukanya benar-benar sembuh." Dan berkatalah penghulu desa Pandakan, "Hal itu akan membuat buruk tuanku jika Gajah Pagon ditemukan di sini. Sebaiknya jangan ada pengikut tuanku yang diam di Pandakan. Seyogyanya dia berdiam di tengah kebun, di tempat orang-orang kampung menyabit rumput ilalang. Lalu tinggallah Gajah Pagon di tengah kebun yang lalu tinggallah Gajah Pagon di kebun yang di tengah-tengahnya dibuatkan sebuah gubuk. Tempatnya sangat sepi
dan tidak ada yang tahu. Orang-orang Pandakan secara rutin bergiliran membawakan makanan dan minuman di setiap harinya. Hingga Gajah Pagon berangsur-angsur sembuh dari lukanya. Setelah sembuh, menikahlah Gajah Pagon dengan anak gadis sematawayang Ki Macan Kuping, yang kemudian setelah penghulu desa Pandakan Ki Macan Kuping itu meninggal, Gajah Pagon menggantikan kedudukannya menjadi kepala desa Pandakan atau Pandaan saat ini. Seiring berjalannya waktu, lahirlah seorang anak lelaki yang tak lain dan tak bukan adalah sang avatar Dewa Krishna, dengan semua dan segala persiapan tujuannya lahir ke dunia ini sebagai pemersatu bangsa manusia yang menghuni Nusa Jawa. Keadaan pun semakin membaik. Kemudian Majapahit berdiri dan Raden Wijaya menjadi rajanya untuk yang pertama kalinya di Majapahit. Dan pada saat itulah teman-teman seperjuangan Raden Wijaya mendapatkan kedudukan sesuai jasa dan keahliannya masing-masing. Sementara Gajah Pagon tetap menjadi penguasa daerah Pandakan bersama istri dan anak lelakinya yang diberi nama Gajah, yang kemudian menggantikan Ki Macan Kuping mertuanya yang telah meninggal dunia hingga tiba pada pemerintahan Prabu Jayanegara. Bermula dari pemerintahan Prabu Jayanegara inilah sang gajah ini dimasukkan oleh ayahandanya, yaitu Gajah Pagon, untuk mengabdi kepada pemerintahan Majapahit. Dan di dalam penyeleksiannya, nama gajah yang berarti pemberani, tahan mental, tidak mudah menyerah, setia kepada tuannya, dan berperilaku seperti hewan gajah yang akan menghalau semua penghalang. Maka terpilihlah Raden Gajah oleh Prabu Jayanegara untuk menjadi bekel atau kepala Bayangkara, pasukan khusus pengawal raja yang kemudian dikenal dengan sebutan barunya yaitu Gajah Mada. Terlebih lagi setelah mengetahui bahwa ayah Raden Gajah adalah perwira pilih tanding dan setia kepada Raden Wijaya dan tidak pernah terlibat dalam berbagai kerusuhan yang muncul saat awal Majapahit berdiri karena ketidakpuasan pembagian jabatan atau daerah. Maka kemudian diangkatlah Raden Gajah atau Gajah Mada sebagai Mahapatih di Majapahit, plus Panglima Besar perang tertinggi, dan masih banyak lagi kedudukan-kedudukan hebat lainnya yang disandangnya selama hidup, termasuk gelar Mahapatih Amangkubumi. Itulah tentang siapa sejatinya Mahapatih Amangkubumi, Gajah Mada yang sesungguhnya, yang bisa saya informasikan sesuai yang saya peroleh dari leluhur Nusa Jawa atau Nusantara kita, yaitu Eyang Buyut Sabda Palon Naya Genggong. Kalau soal kehebatannya, kemahirannya, kecerdasannya, kesaktiannya, dan lain-lainnya, sepertinya tidak perlu saya informasikan lagi, karena terlalu banyak yang memberikan informasi tentang kehebatan Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada ini. Lalu, bagaimana dengan Sunan Kalijaga atau Raden Syahid tadi, Pak Web? Singkat saja ya, Mahapatih Gajah Mada mulai berkiprah dalam karirnya sejak zaman pemerintahan Prabu Jayanegara di tahun 1309 hingga 1328 Masehi sebagai raja kedua di Majapahit setelah pemerintahan Raden Wijaya. Tahun 1283 hingga 1309 Masehi, Raja Majapahit pertama. Lalu ke pemerintahan Tribuana Tunggal Dewi pada tahun 1328 hingga tahun 1350 Masehi, Raja Majapahit ketiga, hingga ke Majapahit berhasil mencapai zaman keemasan dalam pemerintahan Hayam Wuruk
pada tahun 1350 hingga tahun 1389 Masehi, Raja Majapahit yang keempat, yang kemudian moksa dalam tahun 1286 Saka atau 1364 Masehi, yang kemudian bereinkarnasi lagi untuk yang ketiga kalinya pada tahun 1450 Masehi di zaman pemerintahan Prabu Raja Sawardana, Raja Majapahit. Di tahun 1451 hingga tahun 1453 Masehi sebagai Raja Majapahit ke-6 untuk menyelamatkan B. Kertabumi atau Prabu Brawijaya, Raja Majapahit ke-11 yang akan memerintah Majapahit pada tahun 1468 hingga pada masa akhir pemerintahannya pada tahun 1478 Masehi nantinya. Agar supaya tidak mengacaukan tatanan yang sudah terencana oleh Sang Hyang Widewasa. Namun kelahirannya yang ketiga ini bukan sebagai penghuni Majapahit yang memiliki peran penting, melainkan lahir sebagai orang yang berada di luar Majapahit, yaitu Raden Sahid, putra Sang Adipati Tuban yang lahir pada tahun 1450-an. Kemudian menyempurnakan lakunya pada tahun 1513. Seperti kisah-kisah sejarah yang sudah saya informasikan dalam video-video terkait sejarah ini. Kesimpulannya, Mahapatih Amangkubumi, Gajah Mada, dan Raden Sahid alias Sunan Kalijaga adalah Dewa Krishna atau Batara Krishna yang sedang bekerja mengatur dan mempersatukan Nusa Jawa dan seluruh penghuninya hingga tersebut menjadi Nusantara sekarang ini. Yang kemudian pekerjaannya ini dibeban tugaskan kepada seorang manusia modern, yaitu Bung Karno, yang lebih dikenal dengan sebutan sebagai Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, namun belum berhasil menyelesaikan tugas yang diembannya keburu kedatangan sang penghalang. Sehingga sesuatu yang sudah diatur dan direncanakan oleh sang skenario dari awal mulanya menjadi tertunda hingga sekarang ini. Jadi, sang pemersatu ini akan kembali datang dan muncul lagi untuk menggenapi apa yang sudah difirmankannya. Mewujudkan apa yang sudah disetting, yang sudah diaturnya sejak awal diciptakannya Nusa Jawa atau Nusantara atau NKRI ini. Berarti antara Sang Hyang Ismaya dan Sang Hyang Antaga atau Sabda Palonaya Genggong dan Sang Hyang Manikmaya atau B. Kertabumi dan Gajah Mada atau Raden Sahid serta Bung Karno ini salin berkaitan, salin terkait, berkaitan. Ya. Atau bisa dikatakan adalah orang-orang dalam satu rumpun, satu kerajaan di Kedaton Suralaya ya Pak Web. Ya, betul. Dan tepat sekali. Pertanyaan selanjutnya adalah siapakah Bung Karno atau Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia kita ini yang sebenarnya Pak Web? Dan tenan. Untuk yang satu ini, tentang sang pemersatu yang terakhir ini, yaitu Bung Karno atau Insinyur Soekarno ini, saya akan menginformasikannya di video lain. Dan
akan saya kemas secara khusus untuk panjenengan semuanya. Karena sebab titik temunya yang paling jelas dan real itu, jika proses kejadian sejarah sang proklamator ini diungkap, rahasia atau kode etiknya ada terkumpul di bagian ini semua. Yang menjadi payung tunggul kencananya Bung Karno atau Insinyur Soekarno kan Romo Semono Sastro Hadijoyo. Jadi kalau Bung Karno atau Insinyur Soekarno adalah pemeran terakhirnya, berarti Romo Semono Sastro Hadijoyo ada di dalamnya dong. Inilah dalang dari semuanya itu. Jangan dulu. Nanti saja saya ungkap jadi satu video khusus. Itu pun jika Eyang Buyut Sabda Palon dan Ayah Genggong mengizinkan dan menyuruh saya. Jika saya tidak disuruh untuk mengungkapnya, ya mohon maafkan, saya tidak bisa. Karena tidak tahu titik-titik poin kisahnya. Duh Gusti ingkang Maha Suci, pencipta dan penguasa alam semesta seisinya, Bapak Ibu dari segala ilmu pengetahuan, asal usul nenek moyang semua makhluk. Sungguh murka paduka yang hamba harap, kalau penguraian kitab Purwa Kala warisan leluhur kami ini yang hamba terjemahkan dalam bahasa merdeka tanpa tedeng aling-aling, tidak sesuai dan tidak tepat dengan aslinya. Ini saya lakukan demi cinta kasih sayangku kepadamu dan seluruh makhlukmu, supaya tidak ada lagi kecurangan dan kebohongan terkait tentangmu. Dengan ini saya telah menyampaikan firmanmu kepada orang-orang yang saya cintai, kasihi dan sayangi. Maafkanlah saya jika apa yang telah saya sampaikan ini kepada orang-orang yang saya cintai, kasihi dan sayang tidak membuat orang-orang yang saya cintai, kasihi dan sayangi segera sadar dan menyadari akan kebenaranmu. Ampunilah orang-orang yang saya cintai, kasihi dan sayangi, dan bukakanlah pintu hati mereka, dan terangilah dengan rahmatmu, agar tidak ada lagi kegelapan dan kesesatan di hati orang-orang yang saya cintai, yang saya kasihi dan saya sayangi. Damai di pikiran, damai di hati, damai di syahwat, damai dunia, damai di akhirat, damai, damai, damai selalu tentram. Salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Baku yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, 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 damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala. Amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan. Karono pambencananing iblis runing kitab karasalan biak pinencara anak putune ngridu hambahur tan ngobri manungsa urip duk lair maring donya bineka binendung pamrih sang iblis laknat mring bebayi dadya janwayu kongsi nadyan kongsi tuwa yiku ayu nuruti saking wit ayu kongsi temekeng mekasap ulaan lan prayogane nadyan remen kalangkung kang warna dituraja peni pinaryogeng mekasap kalamun ta durung sampe sami paning karsa kasangsara hanggawa ewa pingging gingkangken pasuwitan.